Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Farid Ramadan, DP 1910932041. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan lemari dari pembuatan komponen, assembly, hingga sampai drawing dan penggambaran exploded view serta bill of materialnya. Yang mana untuk komponen yang akan kita buat untuk pertama kali itu ada komponen belakang. Untuk bentuk komponennya seperti ini, dan cara pembuatannya yang pertama itu kita bikin kotak seperti ini dengan sketsanya itu sebesar 660 mili dan 360 mili untuk panjang lebarnya. Pertama itu kita buat gambar kotak seperti ini dengan kesaran sketsa panjang 660 dan lebar 360 serta ketebalan boss extrude sebesar 20 cm. Lalu dengan menggunakan fitur shell untuk membuat lubang, gunakan fitur shell dengan untuk pada kolom biru dibuat yang tampak ini, tampak atas, yang untuk yang pink buat yang di tampak bawahnya, dengan parameter isi 2 mm sehingga terbentuk lubang seperti ini. Lalu dilakukan cut extrude dengan sketsa berupa kotak, yang mana untuk sisi panjang itu berjarak 20 mili dari sisi terluar untuk kotak, dan untuk sisi lebar itu berjarak 25 mili dari sisi terluarnya, sisi ini. Lakukan cut extrude sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Tujuan cut extrude itu untuk memperdalam bidang. Yang mana cut extrude itu dengan menggunakan fitur draft dengan sebesar 45 derajat, maka akan terbentuk potongan miring seperti ini. Lalu dilakukan post extrude dengan sketsa ini segitiga. Untuk besaran segitiga sketsa itu dapat lihat pada gambar ini. Dimana sketsa ini terdiri dari dua buah segitiga yang saling berlawanan arahnya, yang ujungnya itu diberi fillet dengan besar 2 cm, serta sisi miring segitiga itu adalah segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat untuk sisi kakinya. Lalu jarak antar segitiga yang ujung segitiga satu dengan segitiga lainnya itu adalah sebesar 8 mili. Lalu lakukan extrude boss untuk membuat seperti ini. Lakukan linear pattern hanya setengah, karena nanti karena nanti bisa dilakukan dengan mirror. Yang mana untuk melakukan linear pattern ini menggunakan sketsa dengan menggunakan garis ini add ke sisi pada bawah ini untuk menunjukkan
direction satunya, yang mana jarak setiap yang kita patenkan adalah sebesar 16 mm dengan jumlah 10 buah. Setelah itu dilakukan mirror untuk menyamakan dua sisinya. Cara melakukannya dengan menggunakan sisi top 10, dan yang dipatenkan itu adalah yang dimirrorkan itu adalah linear pattern yang sudah dibuat tadi. Lalu dilakukan post extrude untuk membuat ini sisi untuk pengunci yang akan dimasukkan ke dalam komponen tempat yang telah disediakan nanti. Lalu ada post extrude selanjutnya yang di bagian bawah, dan akan dilakukan mirror untuk ditampilkan di sisi kanan, yang mana yang kita mirrorkan itu ada dua, yaitu ini dan ini adalah bayangan mirror yang warna kuning. Lanjut dilakukan mirror untuk ke atasnya yang bagian bawah ini, sehingga bentuknya seperti ini. Lanjut untuk komponen selanjutnya itu ada belakang kecil. Nanti belakang kecilnya akan digunakan, dan juga untuk penyelesaiannya itu dapat dilihat nanti waktu penyelesaian di SMD, yang mana yang lubang-lubang ini bertujuan untuk mengunci pengait yang sudah dibuat seperti ini, pengait yang dibuat tadi yang dimirrorkan. Pembuatannya itu hampir sama, hanya ukuran yang berbeda dan bentuk, jumlah kunci serta struktur untuk perakitnya yang berbeda, yang mana dengan menggunakan fitur post extrude, shell, cut extrude nya masih sama, menggunakan cut extrude sedalam 8 mm dengan tebal 45. Lalu dengan sketsa untuk segitiga ini menggunakan sketsa yang sama pada part sebelumnya. Dan cara linear pattern yang juga sama. Dan untuk mirrornya itu kan karena yang linear pattern kan dibuat hanya sampai setengah, lalu dilakukan mirror. Nah, pada bagian ini dilakukan cut extrude, yang mana untuk sketsanya itu sebesar 2 mm. Tadi jarak sisi ini adalah sisi panjang dari cut extrude-nya. Jaraknya dengan sisi terluar untuk komponen ini adalah 2 mm jaraknya. Selanjutnya pada yang di bawahnya juga 2 mm. Dan semuanya itu berjarak 2 mm untuk cut extrude ini, sehingga didapat ukuran sebesar 41 mm panjang dan 16 mm lebarnya. Lanjut pada bagian dasar. Untuk pembagian dasar ini juga menggunakan fitur-fitur yang sama dengan sebelumnya, ada post extrude, cut extrude, dan mirror. Yang mana kalau untuk cut extrude itu sketsanya dengan ini besar 500 x 700, sehingga hasil cut extrude itu, hasil post extrude itu seperti ini. Kotak biasa, lalu dilakukan cut extrude untuk memotong bagian sisi yang samping ini sebagai tempat penahan pintu lemari, juga pembatas ruang di lemari itu.
yang sketsanya dapat lihat seperti ini, yang mana yang ini dilakukan convert titis, tapi pada bagian atas dilakukan jarak antara sisi yang ini dengan edge ini sebesar 30 mili. Lalu dilakukan cut extrude yang kedua untuk membuat lubang di bawah. Lalu boss extrude digunakan untuk men-sketsa tempat pembuatan atau tempat masuknya bagian yang untuk pengunci lemari ini, yang mana untuk pengunci itu dibuat lubang seperti ini. Yang tujuan pembuatan seperti ini akan dijelaskan nanti pada saat assembly. Lalu dilakukan mirror untuk dengan menggunakan front plane. Oh ya, untuk catatan yang di ini cut extrude juga dilakukan pada bagian atas dasar. Untuk ketebalannya itu sama, tapi tidak sampai tembus. Dilakukan mirror, lalu dilakukan boss extrude untuk membuat yang ini sketsa pengunci yang di bawah. Lakukan cut extrude. Yang juga cut extrude juga dilakukan pada bagian atas komponen dasar ini, lalu dilakukan mirror terhadap right plane-nya untuk membuat kiri dan kanan sama punya lubang, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Untuk lihat mirrornya dapat dilihat seperti ini menggunakan right plane, yang mana fitur mirror lihat yang pada kuning. Sini ada pembuatan penyangga pintu. Nah, pada penyangga pintu ini sebenarnya dilakukan untuk penyangga pintu atas dan bawah, karena pada yang atas ini untuk supaya dia bisa bergerak berputar atau membuka seperti pintu, butuh yang ini bagian ini di sebelah kiri, sedangkan yang di bawah itu pada sebelah kanan, yang nanti akan nampak saat pembuatan yang penyangga pintu bawahnya. Sekarang yang pada fokus pada penyangga pintu atas, mana untuk sketsanya dapat dilihat pada gambar di sketch. Seperti ini. Setelah itu dilakukan cut extrude, boss extrude pada bagian ini, dimana untuk cut extrude tadi menggunakan fitur draft sebesar 45 derajat juga, dengan panjang itu 10 mm. Lalu lakukan boss extrude untuk membuat kaki yang di bawah ini. Lakukan mirror untuk menampilkan pada sebelahnya. Lalu di boss extrude untuk membuat ini pendulan yang kecil ini. Lalu lakukan fitur dome. Dome ini untuk mengalus ujung ini supaya tidak runcing. Untuk fitur dome itu dapat dilihat seperti ini. Parameternya itu adalah dasar atas yang tabung ini, kan sebesar 2 meter. Lalu cut extrude untuk membuat detailan yang di belakang kotak ini. Lalu di boss extrude untuk pembuatan ini. Lalu di cut extrude untuk memperdalam ini pada bagian ini, bukan chamfer supaya yang bagian sisi ini samping ini ya perbedaan chamfer dengan fillet itu adalah ketika fillet untuk menghaluskan
sisi, sedangkan chamfer itu untuk membuat sisinya itu lebih menyudut, perpotongannya itu menyudut. Lalu ada fitur rip, yang mana rip itu kita harus membuat sketsa plan, edit sketch seperti ini menggunakan plan yang ada pada ini. Fitur ripnya itu digunakan dengan klik pada select contours, dipilih yang ini sehingga akan tampil bayangan warna kuning seperti ini, rip. Yang mana rip itu akan mengikuti permukaan sesuai garis yang dilaluinya. Bagaimanapun permukaannya, dia akan mengekstrud bawah sampai ke surface, sampai rata dengan surface. Lalu dilakukan linear pattern untuk membuat 5 buah. Caranya sama seperti video sebelumnya, lalu di mirror ke bawah sehingga terbentuk detail penyangga pintu atas. Untuk penyangga pintu bawah sama bentuknya, hanya saja bentuknya itu di kanan, yang untuk bagian nih tonjolan ini. Lanjut ke pintu kecil. Cara pembuatan pintu ini adalah dengan menggunakan fitur dasar juga sama seperti sebelumnya. Brush extrude untuk membuat lubang di cut extrude. Yang hanya susah itu pada bagian pembuatan ganggang ini, yang mana ini menggunakan fitur cut sweep. Nah, cut sweep ini pertama kita harus membuat 2 sketsa. Sketsa pertama itu adalah sketsa perpotongannya. Ini seperti ini sketsanya. Lalu ada sketsa garis bantu, itu garis untuk jalur perpotongannya. Ini sengaja dibuat melengkung untuk membuat perpotongan yang melengkung seperti ini. Lalu dilakukan cut sweep, yang mana untuk yang ini pada biru, kolom biru itu dipilih sketsa untuk memotongnya. Lalu pada kolom pink itu adalah jalur untuk pemotongannya. Karena itu setengah, lalu dilakukan mirror untuk membuat atas bawah itu ada perpotongan. Nah, untuk lebih detail, karena sebelum di cut extrude seperti ini. Agar lebih detail, kan cut extrude pada sisi ini, lalu lakukan fillet. Yang di fillet itu adalah sisi ini, seperti yang nampak pada layar. Nah, selanjutnya sama dengan fitur sama untuk membuat ini tonjolan. Nah, karena ini adalah pintu kecil, jadi letaknya bagian bawah sehingga terdapat dua tonjolan ini, dan tidak perlu membuat pintu kanannya karena bisa diduplikat nanti menggunakan fitur mirror. Selanjutnya ada pintu panjang. Ini bentuk pintu panjang, pembuatannya sama dengan pintu kecil, hanya ukuran saja yang beda. Untuk sketsa dasarnya seperti ini, ukurannya dapat dilihat pada layar. Lalu untuk fitur-fitur penting yang digunakan itu adalah seperti shell, fillet yang saya jelaskan sebelumnya. Dimana untuk spesifikasi ini dapat dilihat pada gambar teknik nanti. Lalu ada kayak pembuatan yang ganggang pintu ini sama seperti tadi, menggunakan itu cut sweep dengan cara yang sama dan ukuran yang sama dengan yang sebelumnya, sehingga ketika sudah terbentuk cut sweep yang ini, tempat part lainnya itu tinggal hanya di mirror lalu cut extrude. Lalu ada pembuatan yang ini
menggunakan drip. Sama seperti biasa, kita harus membuat sketsa garisnya. Ini adalah sketsa garisnya ini. Nah, ini dibuat di plan rect plan, karena plan itu seperti memotong part ini, sehingga jika dilihat nah, seperti ini dengan panjang 30. Setelah dibuat jadi bentuknya seperti ini, masuk ke pembuatan komponen selanjutnya, itu pembuatan samping kecil dan samping panjang. Untuk samping kecil bentuknya seperti ini, cara pembuatannya sama, hanya menggunakan lubang itu hanya satu, nanti akan dijelaskan pada assembly. Lanjut untuk yang samping panjang, itu bentuknya seperti ini. Ini untuk dikombinasikan dengan pintu panjang nanti. Pembuatannya masih sama dengan bagian belakang untuk pembuatan detail ini. Untuk ukuran bisa dilihat di gambar ini. Cara pengassemblyanya adalah dengan cara ini, menggunakan fitur matte, yang mana ini terdapat banyak sekali matte. Yang mana untuk yang ini dilakukan pertama itu dilakukan matte belakang dengan samping kecil, yang sisinya itu ini pertemuan sisinya, lalu samping kecil seperti ini. Yang mana matte itu dilakukan tuh seluruh komponennya hingga bentuknya seperti itu. Lalu untuk pembuatan exploded view, dilakukan dengan cara mengklik fitur exploded view di sini, lalu klik partnya seperti ini, lalu dipisahkan lagi, diatur sedikit ke kiri kanan, seperti itu exploded view. Ini hanya dilakukan dengan cepat saja untuk melihat, sehingga nanti jika dilakukan dengan teliti dan baik, hasil exploded view itu seperti ini. Seperti ini. Itu memasukkan exploded view ini ke drawing dengan cukup tekan pada drawing itu, make drawing from part atau assembly. Lalu akan jadi di sini ada tabel ini, jadi kita bisa lihat untuk assembly 1 ini ada isometric explode, itu yang kita tarik. Untuk skala, pengeditan skala bisa dilakukan pada ini, boleh user custom, jadi skala yang diinginkan, atau bisa diketik sendiri. Dan skalanya 1:20, maka ukurannya akan proses seperti gambar ini. Untuk pembuatan balon ini menggunakan fitur ini, auto balon, yang diklik pada gambar ini, sehingga nanti muncul angka-angka seperti ini. Dimana untuk memunculkan angka seperti itu untuk dalam tabel bisa digunakan fitur exploded view. Untuk
menunjukkan angka ini sesuai dengan tabel bill of materialnya. Caranya dengan mengimport tabelnya itu dengan klik pada tabel, pilih bill of material, pilih sketsanya seperti ini. Untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan, klik pada kolom C, delete kolom, sehingga dapat itemnya seperti ini. Untuk tulisan ini dapat diatur dengan klik 2 kali atau klik seluruh ini. Ini dibuat settle menjadi timeless teman. Dan juga untuk aturan-aturan itu dibuat seperti kepala tabel ini, ada skala satuan. Lalu untuk penentuan ukuran, yang mana tempat depan sebagai tempat utama. Contoh penentuan ukuran itu dengan cara menggunakan smart dimension, klik salah satu gambar sisi, lalu tarik sehingga ukurannya otomatis akan muncul. Dan dibuat seperti ini pada tempat depan, menjelaskan bagaimana gambar itu dibentuk. Di sini contohnya belakang kecil ada tempat depan, mana dilakukan section view untuk AA dengan skala 1:10. Jadi pada section view itu dilakukan detail D, yaitu detailnya. Untuk detail C dapat lihat pada tampak atas, B, dan seperti itu untuk pembuatan gambar teknik seterusnya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.